Nek dodolan kepengin badi napa mboten? Badi. Nek ana wong kredit kulaane 25 juta, dadak dalam jangka waktu 5 tahun didol mana 5 juta. Itu pedagang pinter apa goblok? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hina. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan bersama-sama kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi ini kita bisa melanjutkan kajian kita fikih kontemporer. Pagi ini kita membahas hukum bunga bank dalam perspektif Islam. Ya. Namun sebelumnya, sebagaimana biasa, mari kita baca akhir dari surat At-Taubah. Mudah-mudahan kelak kita ditakdirkan, diizinkan oleh Allah untuk bertemu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan lillahi ta'ala lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Pertama yang harus kita ketahui adalah tentang pengertian riba. Secara bahasa artinya ziyadah atau tambahan. Menurut istilah fikih, riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi tanpa adanya pengganti yang dibenarkan syariat. Jenis-jenis riba ini ada 4. Yang pertama riba qardi atau qard, yaitu suatu tambahan yang dijanjikan saat terjadinya hutang piutang. Contoh, kula jenengan butuh utang 1 juta pada teman, tapi di situ ada perjanjian, awakmu tak utangi tapi dengan syarat engko nek balik ditambahi 100
menjadi 1 juta. Yang 100 itulah yang disebut dengan riba qardi. Atau mungkin tidak berupa uang. Aku tangono po 1 juta. Kebetulan aku butuh kanggo bayari para pekerja yang kebetulan minggu depan aku panen. Panen apa? Mungkin dia pengusaha tambak mau panen bandeng. Engko awakmu tak kei bandeng lah. Tambahan. Tapi tambahan itu dalam kaitannya dengan adanya hutang. Maka itu termasuk riba. Tapi kalau tambahan itu tidak dijanjikan sebelumnya, misalnya ngeten, aku kebetulan butuh duit 1 juta kanggo golek tukang, golek pekerja untuk nguras atau manen bandeng. Oh iya, dilalah mergo panen sebagai rasa syukur nyaur utang sambil nggawa atau nggawa gula, nggawa buah. Atau kemudian iki sing 100.000 tak kei sampean sebagai rasa. Nah, itu tidak termasuk karena tidak dijanjikan karepe dewe. Riba nasi'ah adalah riba atau tambahan. Tambahan itu karena ada jangka waktunya. Jadi dikaitkan dengan jangka waktu. Contoh, utang 1 juta, tapi nek kapan temponya 1 bulan, cuma 10.000. Nek gak iso nyaur, 2 bulan jadi 1.020.000. Semakin lama tidak bisa nyaur utang, semakin banyak bunga yang harus, bisa jadi bunganya lebih banyak dari nek gak segera. Itulah namanya riba. Jadi tambahan ini dikaitkan dengan waktu. Tapi riba qardi tadi enggak, pokoknya nyaur bah sesuk, bah bulan depan, bah pokoknya janji nih kudu ditambahi. Nah, itu bedanya, hanya itu. Nah, riba fadl ini terjadi pada tukar menukar barang. Barangnya podo. Beras sama beras. Sing siji 1 kilo, sing siji ditambahi 1,5 kilo. Atau emas dengan emas, kan sama. Yang satu 1 gram, sing siji 1 gram lebih. Atau uang dengan uang, ya kayak jenengan kalau di pinggir jalan itu kan uang 100.000 wonggol ditukar dengan uang 100.000 receh, 5 ribuan, 10 ribuan, 2.000. Itu biasanya kan diambil ya. Rata-rata ada yang 100.000 diambil 10.000, ada yang 100.000 diambil 15. Itu namanya riba fadl. Tukar menukar barang yang sejenis dengan kualitas yang sama, tapi yang salah satunya dikurangi. Nah, ini nanti ada caranya, Pak, supaya kita tidak. Nah, ini lagi-lagi karena ilmu. Ini mungkin pernah saya sampaikan. Nah, bagaimana Ustaz? Ini sudah kadung menjadi tradisi. Nah, pada kata kuncinya kan berakad. Ingat, akad. Ini kan terjadi pada transaksi. Kalau transaksinya dirubah, maka
bisa menjadi boleh, asalnya tidak boleh karena ilmu. Kan pernah saya sampaikan itu. Contoh riba fadl tadi, tukar menukar barang. Bapak Ibu, ternyata untuk mendapatkan uang receh itu tidak mudah. Saya punya teman yang kebetulan pegawai Winsa. Sampai itu loh, kok duit sakmene kayak 5 ribuan, 10 ribuan. Iku ternyata antri di BI, Pak. Jadi antri itu pakai KTP, sehari itu hanya dijatah maksimal 2 juta. Dan terus antrinya gimana? Mulai pagi kadang jam siang itu baru dapat. Ngadeg ngenteni sakmono suwene itu kan berarti tenaga. Ngene apa betul? Ya tenaga ya waktu, berarti nyambut. Nah, karena itulah Bapak Ibu, kalau tukar menukar itu diniatkan dalam rangka untuk membayari ngijoli jasa, maka tidak dihukumi tukar menukar. Jadi akadnya adalah per 100.000 aku menghargai jasaku 10, maka itu bukan tambahan namanya, tapi karena jasa yang harus dibayarkan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, itu caranya. Makanya pernah saya sampaikan kan terkait dengan jual beli barang najis. Kalau menjual barang najis, kotoran itu kan najis. Nek dipangan ya gak boleh, tapi nek didol oleh apa mboten? Ya koncone sampean jangan pinggir embeng kan ya pupuk kandang itu kan untuk nabungin apa? Nah, di situ Imam Syafi'i tetap mengatakan haram. Tapi Imam Hanafi, ya itu tadi caranya. Ini kan tidak dimakan, tapi karena itu niatnya adalah bukan membeli barangnya untuk dimakan, tapi membeli manfaatnya. Kan nggak ada orang bikin sop pupuk kandang. Karena itu niatnya adalah membeli manfaat. Nah, lagi-lagi karena transaksi. Nah, tadi Imam Syafi'i mengatakan manfaat itu melekat di barangnya. Gimana mungkin orang niatnya membeli manfaat, tapi manfaatnya melekat di barang najisnya? Karena itu jalan keluarnya tidak membeli, tapi ijol-ijolan, namanya bayul atau ijol-ijolan itu begini. Gak usah diakatkan jual beli, tapi aku saling memberi. Aku butuh duit, awakmu butuh pupuk kandang. Ya wes tak kei duit 5.000, aku butuh sak-sak. Tapi jangan dianggap itu jual, tapi saling mergo aku butuh, tapi tidak jual. Loh, itu menjadi halal Bapak Ibu. Nah, itu riba fadl. Ribayat ini adalah sebuah transaksi jual beli tapi belum serah terima atau belum melakukan ijab qabul. Jadi misalnya begini, aku tuku barang nawamu, tuku apa? Aku kepengen tuku TV mereknya Telesonic. Telesonic itu kalau dibaca dari kanan ke kiri, Cinoselit. Jadi tele, biyen kan enten merek Telesonic ya Bang nggih. Biyen sakniki mboten enten. Nah, dia membeli tapi barangnya sudah nggak ada. Atau barangnya wis digawa duweke gorong dikekno. Biasanya gini, ini barang tak kode sih, wis gampang kok loh. Maksudnya gampang ini, utang apa? Kontan. Kalau kontan itu ya mungkin 100.000, tapi kalau kredit, ya kan beda lagi dengan ini.
Mungkin dengan kredit ini nanti, nah ini nanti ada ya apa namanya riba nasiah ini. Kalau kredit itu kan berarti tidak kontan. Tadi saya katakan nasiah itu kan tambahan karena waktu. Nah kalau kredit ini Bapak Ibu, kemudian ada kepastian memang di situ. Akadnya adalah akad kredit dan dengan jangka waktu yang lama ini sebagai seorang pedagang kan gurung nyekel duit langsung. Oleh karena itulah kemudian dalam jangka waktu yang lama dia melepaskan barang, kemudian dia menentukan keuntungan, maka saya minta keuntungannya itu per bulan atau per kreditnya tadi sekian ribu. Itu boleh, tidak termasuk riba. Karena apa? Karena ada kepastian. Yang tidak boleh tadi ribayat. Wis pokoknya gampang tak boleh kok gampang. Nek aku nduduk ya tak cecil, nek gak ya duwe langsung tak kontani. Lah, itu yang tidak boleh. Karena apa? Karena tidak ada kepastian. Jadi Bapak Ibu, kuncinya riba ini mengapa tidak boleh? Karena ada salah satu yang diuntungkan, yang satunya dirugikan. Nah, oke. Konsepnya, teorinya seperti itu. Ya, sini nggak usah dibaca lagi karena nah keharaman riba ini ada di dalam hadis Nabi. An Jabirin qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala riba wa mauqilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Allah melaknat orang yang memakan atau memakai riba, orang yang memberi riba, dua orang yang saksi dan pencatat dalam transaksi riba, mereka sama. Jadi riba itu siapapun yang terlibat di dalamnya semuanya dosa. Dan firman Allah, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, perbedaan pendapat ulama bukan soal hukum keharaman riba. Bapak Ibu, yang perlu kita garis bawahi, semua ulama sepakat riba hukumnya haram. Tapi yang menjadi perbedaan adalah soal hukum bunga bank. Ulama yang mengharamkan bunga bank menganggap bahwa bunga bank termasuk riba atau sama dengan riba. Sedangkan ulama yang membolehkan meyakini bahwa bunga bank tidak termasuk riba. Jadi bunga bank apakah sama dengan riba? Mari kita lihat pendapat ulama. Jadi ini bukan pendapat saya ya, karena ini sudah dibahas sejak dulu, baik di Bahthul Masailnya Muktamar NU maupun di Majelis Tarjihnya Muhammadiyah, bahkan oleh ulama dunia di Mesir yang terkenal dengan Universitasnya Al-Azhar, itu semua sudah membahas. Ya, ini saya nyampaikan kesimpulannya saja. Secara rinci tidak saya cantumkan. Nah, pertama, dalam kegiatan bank konvensional ini, kalau bank syariah wis gak usah dibahas ya. Itu memang sistemnya syariah. Nah, yang terkait ini kan bunga bank konvensional BRI, BNI kan katanya ya, Bank Tabungan Negara dan lain-lain. Pertama, bunga simpanan. Jadi setiap bunga, bank itu kan ada namanya bunga. Jadi kalau kita menyimpan uang di bank, setiap bulan pasti ada bunga sekian persen. Itu namanya bunga simpanan. Yaitu bunga yang diberikan oleh bank sebagai rangsangan
atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank seperti jasa giro, bunga tabungan, atau bunga deposito. Bagi pihak bank, bunga simpanan merupakan harga beli. Ya, ini hakikatnya harga beli. Kedua, bunga pinjaman. Nek kula jenengan nggak punya duit dan nggak nabung, mesti pinjam di, kadang-kadang bukan mesti, kadang-kadang pinjam bank untuk modal dan sebagainya. Apa itu bedanya? Bunga yang dibebankan kepada para peminjam. Kalau bunga tadi simpanan kan harga beli yang diberikan oleh bank. Tapi kalau bunga pinjaman ini adalah bunga yang dibebankan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh peminjam kepada bank, seperti bunga kredit. Bagi pihak bank, bunga pinjaman merupakan harga jual. Nah, bagi bank, aku dodolan, ini per bulan kamu bayar berapa? Kan ngoten. Ya, itu bedanya. Bunga simpanan dan bunga pinjaman merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank. Nek gak ono bungane ya bangkrut bange kan katanya. Ya, bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah. Sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah. Selisih dari bunga pinjaman dikurangi bunga simpanan merupakan laba atau keuntungan yang diterima oleh pihak bank. Jadi bank itu memainkannya untuk mendapatkan laba dan keuntungan yo dari bunga pinjaman dan bunga simpanan. Para ulama kontemporer berpendapat berbeda pendapat tentang hukum bunga bank. Pertama, sebagian ulama seperti Syekh Yusuf Qaradawi, Syekh Mutawalli Asy'arawi, Syekh Abu Zahra dan Syekh Muhammad Al-Ghazali menyatakan bahwa bunga bank hukumnya haram karena termasuk riba. Jadi sama dengan riba. Pendapat ini juga merupakan pendapat Forum Ulama Islam yang meliputi Majma' al-Fiqh al-Islami, Majma' Fikih Rabithah Alam al-Islami, dan Majelis Ulama Indonesia MUI. Dalilnya sebagaimana hadis dan ayat di atas. Jadi kelompok pertama mengharamkan bunga bank karena dianggap sama dengan riba. Nah, kelompok kedua, sebagian ulama kontemporer lainnya seperti Syekh Ali Jum'ah, Syekh Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Sayyid Tantawi, Syekh Abdul Wahab Khalaf, dan Syekh Mahmud Shaltut. Wah, ini rektor Universitas Al-Azhar Mesir, ya, menegaskan bahwa bunga bank hukumnya boleh dan tidak termasuk riba. Pendapat ini sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan Majma' al-Bukhus al-Islamiyah pada tanggal 27 Ramadan 1423 Hijrah bertepatan dengan 28 November 2002 Masehi yang lalu. Majma' al-Bukhus al-Islamiyah itu adalah berpusat di Universitas Al-Azhar Mesir. Nah, mereka berpegangan pada firman Allah yang bunyinya begini: Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhim minkum.
Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan atau perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, saling rela. Pada ayat di atas, Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil, seperti mencuri, menggasap dengan cara riba. Sebaliknya Allah menghalalkan hal itu jika dilakukan dengan perniagaan yang berjalan dengan saling ridho. Karenanya keridhaan kedua belah pihak yang bertransaksi untuk menentukan besarnya keuntungan di awal sebagaimana terjadi di bank dibenarkan dalam Islam. Jadi di dalam Islam itu ada yang namanya murabahah. Murabahah itu begini Bapak Ibu. Kalau panjenengan pinjam itu ditanya, panjenengan mau beli apa kok pinjam uang? Mau beli sepeda motor. Mereknya apa? Vario. Harganya berapa? Sekitar 25 juta. Nah, pihak bank itu kemudian membelikan sepeda motor harganya 25 juta persis seperti yang diinginkan. Tapi kemudian ditanya, sampai beli berapa? Kredit berapa tahun? 5 tahun. Nah, ketika 5 tahun pihak bank kemudian menentukan, kalau begitu saya minta tambahan untuk keuntungannya 5 juta. Dicicil per bulan sekian, tapi nanti ngumpulnya menjadi 30 juta dalam waktu jangka 5 tahun. Tambahan sebagai keuntungan yang diminta oleh pihak bank itu dalam jangka 5 tahun itu tidak termasuk riba. Karena apa? Karena menentukan keuntungan di awal. Murabahah itu apa? Riba itu badi, laba, menuan labanya. Sekarang kalau tanya jenengan sebagai pedagang, nek dodolan kepengin badi napa mboten? Badi. Nek ana wong kredit kulaane 25 juta, dadak dalam jangka waktu 5 tahun didol mana 5 juta. Itu pedagang pinter apa goblok? Lho wong 5 tahun iki lama. Ngeculnya 25 juta gak oleh apa-apa. Ngene apa mboten? Kalau panjenengan kepingin mempertahankan itu riba, maka panjenengan gak akan jadi untung, bangkrut tambahan. Ini apa betul? Oleh karena itulah dalam Islam ada yang namanya murabahah, menentukan di awal. Nek sampean sepakat tak tukokno nek gak gelem yo gak apa-apa. Ngerti maksud saya, Pak? Suka sama jadi transaksinya. Nek awakmu gelem, keuntungan yang saya dapatkan dalam jangka waktu 5 tahun itu 5 juta. Nek gelem yo tanda tangan, nek gak gelem yo gak sido. Kan ngoten nih. Nah, nek pancene gelem, itu namanya saling menguntungkan, saling ridho. Bukan bunga, tapi Nah, laki-laki karena ilmu, Bapak Ibu. Oleh karena itulah menurut Syekh kelompok kedua ini, kalau seperti itu maka tidak dihukumi riba. Karena namanya bisa dipahami Pak ini Pak. Nah, soal nanti jenengan milih yang haram atau milih yang halal, yang penting sudah punya ilmunya. Ngerti loh. Oke. Di samping itu mereka juga beralasan bahwa jika bunga bank itu haram, maka tambahan atau atas pokok pinjaman itu juga haram. Sekalipun tambahan itu tidak disyaratkan ketika akad. Akan tetapi tambahan dimaksud hukumnya boleh, maka bunga bank juga boleh. Karena tidak ada beda antara bunga bank dan tambahan atas pokok pinjaman tersebut.
Seperti yang saya ceritakan tadi, ya. Nah, di dalam fatwa Majma' al-Buhus al-Islamiyah disebutkan sesungguhnya menginvestasikan harta di bank yang menentukan keuntungan atau bunga. Nah, tadi Pak, yang menentukan keuntungan atau yang kula jenengan nyebutnya bunga, di depan hukumnya halal menurut syariat dan tidak apa-apa. Ya, seperti yang saya tanya tadi, jenengan sebagai pedagang, kula anil 20 juta dalam jangka waktu 5 tahun, pancet 25 juta, itu bukan pedagang yang tapi gedang godok, gerang tapi ya kan ngoten. Wah 5 tahun itu gak titik, nggih ngoten. Nah, oke. Inilah yang dimaksudkan Bapak Ibu. Nah, pada Munas Alim Ulama, nah sekarang Munas Alim Ulama, Munas Musyawarah Nasional Alim Ulama khusus NU di Bandar Lampung tahun 92 itu juga pernah membahas lebih dulu daripada Majma' Al-Buhuts Al-Islamiyah Mesir tadi 2002. Ini tambah 1992 wis dibahas itu Pak. Ternyata memutuskan ada 3 hukum bunga bank karena perbedaan pendapat, ono sing haram, ono sing halal. Akhirnya pendapat pertama mempersamakan. Nah, pendapat pertama mempersamakan bunga bank dengan riba secara mutlak sehingga hukumnya adalah haram. Seperti pendapat pertama tadi. Yang kedua, tidak mempersamakan hukum bank dengan riba, gak podo, sehingga hukumnya boleh. Mengikuti pendapat yang kedua tadi. Bukan mengikuti, karena ternyata lebih dulu kan ini. Berarti sing Al-Buhus mungkin mengikuti yang ini tadi. Yang ketiga, nah ini Pak. Ketiga, pendapat yang mengatakan bunga bank itu syubhat. Syubhat itu gak jelas halal, gak jelas haram. Ya. Meski begitu, Munas memandang perlu untuk mencari jalan keluar, menentukan sistem perbankan yang sesuai dengan hukum Islam. Nah, karena itulah kalau gitu perlu ada bank yang sesuai dengan syariat, maka muncullah yang namanya bank syariat. BCA kan milik wong Cina, saiki juga ada BCA syariah. Coba Cina ini sing akeh wis Islam Pak Yan kowe. Terhadap masalah khilafiyah seperti ini, prinsip saling toleransi, saling menghormati harus dikedepankan. Sebab masing-masing kelompok ulama telah mencurahkan tenaga dalam ijtihad menemukan hukum adil tersebut. Dan pada akhirnya pendapat mereka tetap berbeda. Karenanya seorang muslim diberi kebebasan untuk memilih pendapat sesuai dengan kemantapan hatinya. Jika hatinya mantap mengatakan bunga bank itu boleh, maka ia bisa mengikuti pendapat ulama yang membolehkan. Kalau jangan tanya saya, gimana menurut Ustaz? Nah, aku ngikuti yang boleh Pak. Wong ngene win saya itu gajinya lewat BTN hari. Lah, Winsa itu profesornya yo tak berang-berang sing ahli hukum ya. Nanti kemudian wong Winsa ngatakan haram, ya ning ngono aja njupuk gaji ning bank ngono. Minta supaya gajinya di bank yang lain kan. Akhirnya ya karena jembatan ini sehingga sekarang ini di Winsa itu yang dulu sampai sudah rektor yang terakhir itu ada Bank BTN, baru kemudian akhir-akhir ini dipersilakan Bank BSI, ada Bank Jatim Syariah, sehingga ada 3 alternatif di Winsa ini Pak. Tapi karena bank yang pertama kan itu BTN, sehingga gaji yang dulu itu sudah masuk BTN. Ngeten. Sedangkan, nah ini Pak, jika hatinya ragu, ia bisa mengikuti pendapat ulama yang mengharamkan. Ya. Jadi aja sampai ragu-ragu kalau ngikuti nih mana iki boleh napa enggak. Lah kula nggih sakjane nggih gaji kula kan ngene bank konvensional tapi bojo kula niku ngotot anu. Lah iki mbek bojone ya boleh berbeda tapi yang penting enggak tuh dan jangan memaksakan kehendak. Yang paling penting
Itu kan ini ada hadis ini Pak. Rasulullah dawuh albirru matma'annu ilaihin nafsu matma'anna ilaihin nafsu watma'anna ilaihil qalbu. Kebaikan adalah apa yang menenangkan hati dan jiwamu. Wal ithmu ma haka fin nafsi wa taraddada fis sadri wa in aftakan nas wa aftuka. Sedangkan dosa adalah apa yang menyebabkan hati bimbang dan cemas meski banyak yang mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kebaikan. Ono sing wis ngomong apik boleh, tapi nek atine sik ragu-ragu, maka jangan sekali-kali dilanjutkan. Ya, sebagai da'ma yuriduka ila ma la yurid. Tinggalkan keraguanmu menuju sesuatu yang tidak meragukanmu. Nah, ini ada perbedaan yang prinsip dari bank konvensional itu sistem bunga, tapi kalau bank syariah bagi hasil. Jadi laki-laki ini kan sebenarnya kan yo padha ae Ustaz, nanti yo akhirnya juga ada tambahan baik di bank BS. Cuma yang membedakan kan niat dan angkatnya ini aja, Pak. Kalau di bank syariah itu bagi hasil atau bahasa fikihnya disebut mudharabah atau qirad. Jadi kalau sistem bunga itu begini, panjenengan pinjam mau buat modal nanti sudah ditentukan tiap bulan sekian kan gitu nggih. Nah, tapi kalau bagi hasil itu utang 1 juta, nanti keuntungan dari usaha ini diberikan sebagian ke bank, sebagian ke kantong kita. Nah, kesepakatannya berapa? Ngasih keuntungan itu tergantung transaksinya. Ketoke podo-podo tambahan, podo-podo janji, tapi bedanya yang satu langsung ditentukan bunganya. Ini ada niatnya adalah bagi hasil. Kan ketoke podo tambahan, tapi yang membedakan adalah niat dan akadnya. Ya, laki-laki karena akad. Nah, terus kemudian kredit bunga, ini akadnya syariah. Interest ini mudharabah. Guys, nggak usah ke istilah-istilah bank, saya nggak bisa Pak. Fixed return barang ini guys nggak iso nerangno. Nggih, pun pokoknya yang penting kula jenengan sudah bisa memahami konsep yang tidak membolehkan dan konsep atau teori yang membolehkan. Oke, sekarang tergantung kita masing-masing. Ya saya kunut bareng Pak. Ono sing oleh, ono sing enggak. Tapi akhirnya masjid sini pinter. Ya, kunutnya dikasih kesempatan bagi yang kunut, yang tidak kunut ya dongo terserah kan gitu. Ya. Nah, dulu banyak timbul perbedaan sampai tukaran gara-gara tidak kunut. Nah sekarang gak ada wong tukaran masalah kunut. Arek-arek ini karena wis gak sholat subuh soalnya. Oke, barangkali ada yang perlu didiskusikan, kami silakan Bapak Ibu monggo. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Tentang cicil emas. Pencicil emas diberi jangka waktu 1 tahun ke depan. Pada 1 tahun ke depan diambil emas itu, tetapi tidak butuh emas, butuh uang. Saat itu harga emas turun sekali anjlok di bawah waktu akad pertama. Iya. Nah seperti ini bagaimana? Iya. Nah ini pertanyaan bagus Pak. Ketika beli mahal, pas butuh duit, emas mau dijual, kalau mau diambil uang itu kan otomatis dijual. Dilalah harganya anjlok. Yaitulah namanya nasib. Laki tidak untung. Ya namanya orang jual beli kan mesti begitu, barang itu bisa naik bisa turun. Karena itu siasatnya supaya untung di saat
naik langsung dijual. Di saat turun panjenengan, nah itu namanya trik atau apa istilahnya, cara untuk kita supaya jadi seorang yang menjual dan membeli itu untung. Yang tidak boleh itu kan menimbun barang, nanti kalau sudah dipasang tuh langka, dijual di saat orang butuh sehingga harganya, nah itu sudah ada niat busuk ya kan gitu. Itu pasti ditangkap oleh pemerintah. Tapi sekarang ini subhanallah luar biasa ya. Yang mana itu di Sulawesi ada orang yang punya trigen banyak, dimintai 50 juta menjual bensin. Akhirnya sampai viral, langsung orangnya didatangkan di DPR. DPR justru membela karena ternyata di daerah sana itu nggak ada pom bensin, terus kemudian bensinnya yang mahal, 1 liter Pak 20.000. Ulaannya per liter 18.000. Wah, kita untung di Surabaya ini ya. Nah, itu karena langka, dan kalau beli bensin itu di pom itu harus keluar jauh. Nah, sehingga orang yang seperti ini oleh DPR ini dianggap justru membantu pemerintah, tapi sama polisi langsung ditangkap dan kemudian dianggap penimbunan. Ya, ternyata oleh DPR kemudian dibela karena ini tidak ada niat jahat, tidak ada niat untuk menimbun, hanya untuk membantu masyarakat sekeliling, dan terus kemudian per liternya hanya ngambil 2.000. Itu jadi kesimpulannya boleh karena memang pas harganya memang anjlok. Lah yang menurunkan harga anjlok dan tidak kan itu kan pasar, ya, bukan kita sendiri dan bukan pihak bank. Saya juga di apa namanya Bapak Ibu ditawar oleh BSI Bank Jatimsat nggak beli emas tah. Nah, saya lihat sekarang ini harga emasnya masih hampir 3.000-an Pak per gramnya. Jadi aku tuh kue gue wis 1 juta aku. Lah kalau pas naik dijual, wah untungnya banyak. Istri saya itu punya pengalaman beli 5 juta Pak. Dalam jangka banyak 1 bulan tuh ditawari, ternyata langsung dijual. Dapat berapa? Sekitar 1,5 juta. Dari 5 juta menjadi 1,5 kan seneng banget, langsung dijual. Bareng ngono saiki naik geret, mau beli lagi, wah wes. Lah ngoten. Jadi memang kalau ingin investasi itu enak emas kayaknya. Tapi ini pasmu murah. Begitu luas dijual, nggak ada masalah, nggih. Nggih, monggo yang lain. Gimana? Nggih. Nggih. Peringatan Maulid Nabi Muhammad berdasar tanggal lahir menurut kalender tahun Hijriah. Kita yang beragama Islam biasanya memperingati hari ulang tahun berdasar hari lahir menurut tahun Masehi. Pertanyaannya, bolehkah kita memperingati hari ulang tahun berdasar tahun Hijriah? Nah, atau tahun Masehi, Bapak Ibu, terkait dengan persoalan ini, baik kita memilih Hijriah maupun Masehi, sama sekali tidak ada larangan, tidak ada sesuatu yang menyalahi syariat. Hanya saja seperti kula jenengan sebagai orang Islam, pas tahun baru gak diperingati, tapi pas tahun Masehi melok-melok melekan
kemudian turun ke jalan memeriahkannya kan gitu ya. Nah, konteks ini kalau hanya sekedar untuk rame-rame saja nggak ada masalah Bapak Ibu yang kami hormati. Yang penting tidak diniati dalam rangka untuk mensyiarkan agama yang lain. Oleh karena itulah kemudian ketika muncul persoalan, bolehkah mengucapkan selamat Natal? Kan biasanya kalau hari Natal kan selalu itu yang pertanyaan yang muncul. Nah, sehingga di sini ulama berbeda pendapat. Ulama yang keras mengucapkan selamat Natal itu sama halnya mengakui bahwa Nabi Isa sebagai Tuhan. Karena hari kelahiran bagi orang Nasrani, Nabi Isa itu bukan semata-mata sebagai Nabi, tapi Yesus Kristus sebagai anak Tuhan yang disembah menjadi Trinitas itu kan Tuhan Anak, Tuhan Bapa dan Roh Kudus. Ya. Nah, itu. Ulama yang kedua membolehkan selama ketika kita mengucapkan selamat Natal itu tidak dalam rangka untuk menjustifikasi, memperkuat, meyakini bahwa Nabi Isa adalah sebagai Tuhan. Kita mengucapkan selamat Natal itu dalam rangka sebagai makhluk sosial untuk sekedar apa? Toleransi, menghormati. Di dalam hati kita tetap Nabi Isa sebagai Nabi. Ya sebagai basa-basi sebagai warga makhluk sosial yang kita harus berdampingan satu sama lain. Nah, sehingga itu hukumnya ulama yang membolehkan. Nah, sehingga kembali kepada pertanyaan, apakah kita tidak dosa? Tidak. Karena itu adalah masalah sosial yang memang sama sekali tidak ada kaitannya dengan hukum haram dan halal. Makanya di dalam satu kaidah disebut al-aslu fil asya al-ibahah hatta yadullad dalil ala tahrimiha. Karena ini yang terkait dengan peringatan Maulid, masih atau tidak ada dasar khusus yang menyatakan itu, maka hukumnya dikembalikan kepada selama tidak ada dalil yang melarang, maka hidupnya boleh. Sehingga ada satu hadis yang sangat populer punya begini, ma ra'ahul muslimuna khairan fahuwa indallahi khairun wa ma ra'ahul muslimuna sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'un. Apa saja yang menurut mayoritas umat Islam itu baik, maka di sisi Allah pun juga baik. Kalau menurut mayoritas umat Islam dianggap itu tidak baik, maka di sisi Allah pun juga tidak baik. Karena itu ada sebuah kaidah dari hadis ini, al-adah muhakkamah. Adat, kebiasaan dan tradisi itu bisa menjadi sumber hukum. Jadi kembalikan, nek kira-kira wong Islam kabeh ini menyatakan bahwa peringatan Maulid Nabi di bulan Masehi, di tahun Masehi itu tidak baik, maka jangan dilakukan. Tapi kalau dianggap biasa-biasa saja dan kabeh-kabeh, sing penting Maulid kan gitu loh. Sing penting kita menghormat dan mencintai Rasulullah baik Masehi maupun, nah itu silakan. Ngoten Mbak, jawaban. Nggih. Jadi monggo terserah dimusyawarahkan kira-kira enake piye kan ngoten. Nah, oke. Ampun cekap. Oke, Bapak Ibu, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya ke pasar turi membeli gergaji.
saat pulang membawa benih. Kalau kita rajin mengaji, pikiran tenang, hati pun jernih. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.